we will give the punishment one class. Kami akan memberi punishment itu satu kelas kalau seandainya tidak melapor ada pembulian. Itu tingkat bully, apalagi tingkat narkoba. SMK Negeri 5 seperti kita ketahui bahwa menjadi salah satu sekolah rujukan yang ada di Aceh untuk membidangi proses menjembatani supaya penyalahgunaan dan penyebaran narkotika dan obat terlarang itu dapat tercegah di bumi Serambi Mekah ini. Karena ketika anak-anak itu belajar di lingkungan sekolah, yang paling utama itu adalah their mentality. Mental mereka itu memang harus benar-benar sehat. Kalau seandainya mentalnya tidak sehat, bagaimana dia bisa belajar dengan baik? Jadi dengan mental yang sehat, anak-anak ini akan mengubah mindset mereka untuk meningkatkan kompetensi di dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, pada hari ini saya akan menghadirkan salah seorang narasumber yang sangat istimewa dan yang sangat berpengaruh ya di dunia SMK-nya. Ya, siapa lagi kalau bukan Ibu Dewi ya? Iya. Ibu Dewi Herlina Dewi. Ibu Herlina Dewi, Ibu Dr. Herlina Dewi, SPD MPD, dan kemudian beliau saat ini sedang menjadi Kepala SMK Negeri 5 Banda Aceh. Nah, hari ini ada sesuatu hal yang menarik di sekolah Ibu Herlina Dewi. Salah satunya adalah mengenai program sekolah bersinar. Nah, menarik untuk kita kupas lebih lanjut. Apa sih itu sekolah bersinar? Mari kita tanya-tanyakan lebih lanjut kepada Ibu Herlina Dewi. Apa kabar? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak Fikri. Pak Fikri apa kabarnya? Alhamdulillah juga Bu. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih terus bisa menginspirasi pada rakan Tamrino dimanapun Anda berada melalui channel Raspendika Tamrino. Nah, Ibu Dewi, ya Ibu Dewi aja ya panggilannya, biar lebih akrab. Biar lebih akrab ya Bu. Boleh Bu dijelaskan sedikit apa sih itu sekolah bersinar? Iya, sekolah bersinar. Bersinar itu bersih dari narkoba. Yang mana pada saat ini pemerintah lagi gencar-gencarnya menggalakkan program RAN, yaitu Rencana Aksi Nasional. RAN ini banyak loh Pak rencananya, salah satunya itu yaitu tentang P4GN. Apa itu P4GN? Yaitu pencegahan dan pemberantasan penggunaan dan peredaran gelap narkoba, yang mana P4GN ini merupakan program pemerintah agar anak-anak kita sekarang ini, terutama juvenile delinquency yang ada di sekolah itu jauh dari narkoba. Makanya kami menamakan program ini dengan sekolah bersinar. Yang paling utama dibentuk di sini adalah karakter building siswa. Karakter ini merupakan bukan hanya isu nasional yang harus dibangun secara dini, akan tetapi karakter ini seluruh dunia menerapkan tentang karakter ataupun attitude terhadap siswa. Wow, luar biasa. Penjelasan yang sangat singkat namun penuh dengan makna-makna yang kuat ya tentunya. SMK Negeri 5 seperti kita ketahui bahwa menjadi salah satu sekolah rujukan yang ada di Aceh untuk membidangi proses menjembatani supaya penyalahgunaan dan penyebaran narkotika dan obat terlarang itu dapat tercegah di bumi Serambi Mekah ini. Nah, untuk SMK 5 sendiri Bu, boleh saya tahu nggak bagaimana sih cara mengimplementasikan P4GN ini di sekolah?
Iya, sebenarnya P4GN ini program run dari pemerintah ini sudah dari jauh hari kita implementasikan. Akan tetapi pada saat ini itu masih dalam tahapan pengelurusan dari fasil kementerian tentang ADM P4GN. Namun demikian karena kita sudah mengimplementasikannya jauh dari sebelumnya. Cuman kalau dulu kita belum tahu ya namanya. Kalau ini adalah P4GN. Kita mengimplementasikannya pada saat ini dengan dua tipe yang pertama itu adalah intrakurikuler, yang mana di intrakurikuler ini ada 5 mata pelajaran yang kita aplikasikan ke dalam kurikulum. Pelajaran yang pertama yaitu pelajaran PAI. Kenapa pelajaran PAI? Agar siswa di sekolah ini secara dini mengetahui hukum dari penggunaan narkoba itu sendiri. Yang kedua itu ada pelajaran PPKN. Agar siswa ini ketika dia menyalahgunakan narkoba ini, mereka tahu apa itu hukumnya ke mereka, dan mereka juga bisa mengetahui bagaimana sanksi di masyarakat ataupun di sekolah ketika mereka melanggar norma hukum dan norma agama. Dan yang ketiga itu ada penjaskes, pelajaran penjaskes, agar mereka mengetahui, oh kalau seandainya kita nggak pakai narkoba, ternyata badan kita sehat ya, enak ya, pikiran kita jernih ya, agar siswa itu pemahamannya, mindset mereka itu menjauhi narkoba. Yang keempat itu ada pelajaran kejuruan. Kenapa kejuruan yang kita pilih di sini? Karena kejuruan ketika mereka ini akan magang, it is very important ya untuk kita membangun mindset siswa di pembelajaran kejuruan ini, karena mereka ini akan diterjunkan baik itu ke dunia usaha ataupun ke dunia industri. Ya, agar mindset mereka ini ketika mereka sampainya di dunia usaha dan industri ataupun di dunia kepemerintahan, mereka ini sudah tahu dan menjauhi dari narkoba ini. Itu Pak, pembelajaran di intrakurikuler yang kita laksanakan di sekolah. Dan selanjutnya itu ada co-kurikuler. Co-kurikuler itu kita bertemakan ya seperti yang tema tadi, sekolah bersih dari narkoba, yang mana pengaplikasiannya di sekolah yang sudah kita lakukan itu melalui apel pagi. Apel pagi ini itu merupakan pembentukan karakter siswa, seperti yang saya bilang dari awal tadi, how to build student character, it is very important for us. Ini sangatlah penting bagi kita. Yang paling utama itu karakter. Kalau karakter siswa ini yang bagus, yang lainnya flow like a water, yang lainnya akan berjalan seperti air. Jadi di sini ada dua Pak, intrakurikuler dan co-kurikuler. Wow, luar biasa ini ya, perpaduan antara intrakurikuler dan co-kurikuler. Itu untuk sementara. Untuk sementara ya. Iya. Kalau aksi nyata terkait dengan P4GN yang sudah mulai Ibu lakukan di sekolah saat ini, selain intrakurikuler dan co-kurikuler ini, seperti apa Bu? Iya, aksi nyatanya ini yang pertama tadi melalui guru-gurunya. Guru-guru itu ketika masuk pembelajaran, mereka selalu menyampaikan itu ke siswanya, karena memang di ADM mereka, di lesson plan-nya itu memang sudah ada di situ cara pencegahan narkoba. Jadi siswa itu secara dini sudah diberi growth mindset mereka itu tentang bahayanya narkoba, itu dari guru, karena kita start dulu dari atas. Setelah itu nanti baru kita ada kerjasama dengan OSIS, PMR. Why OSIS? Kenapa OSIS? Karena OSIS ini adalah orang yang terdekat dengan lingkungan sekolah, terutama siswa. Dia yang tahu, oh kalau seandainya si Polen
tingkahnya seperti ini, si Pauline tingkahnya seperti ini, itu. Dan kita juga menempel poster-poster di sekitar sekolah tentang bahayanya narkoba. Bukan hanya itu saja, Pak. Dan salah satu medianya ini yaitu melalui mading sekolah. Mading sekolah, pembuatan short video tentang bahayanya narkoba ini, dan kita juga di sini ada duta narkoba dari OSIS-nya itu sendiri. Bukan hanya itu saja, tidak stop sampai di situ. Kita juga per kelas itu sudah ada yel-yel tentang narkoba. Jadi setiap kelasnya setiap hari maju satu orang ataupun lebih untuk menyampaikan yel-yel ini terhadap kawan-kawannya yang lain dan diikuti oleh siswa yang lain. Oke, luar biasa. Ini nanti yel-yelnya saya tagih di ujung pertemuan nanti Bu ya. Di ujung acara bisa yel-yel nanti. Bisa, cuma itu ada di TikTok saya itu. Gitu ya. Lengkap Bu ya di situ. Iya. Nah, ini Bu Dewi selaku kepala sekolah SMK 5, menurut Ibu nih, apa sih pentingnya P4GN ini di dalam kurikulum pendidikan? Ya, ini sangat penting, Pak. Kenapa? Karena ketika anak-anak itu belajar di lingkungan sekolah, yang paling utama itu adalah their mentality. Mental mereka itu memang harus benar-benar sehat. Kalau seandainya mentalnya tidak sehat, bagaimana dia bisa belajar dengan baik? Jadi dengan mental yang sehat, anak-anak ini akan mengubah mindset mereka untuk meningkatkan kompetensi di dalam pembelajaran. Wow, luar biasa. Berarti di dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran yang baik, yang sehat, ya Bu ya. Nah, untuk tantangan sendiri nih, pasti ada tantangan, kemudian rintangan, halangan Bu, untuk menjadikan sekolah yang bersih dan bebas dari narkoba ini. Kira-kira yang sudah muncul dan sudah ditangani itu tantangannya seperti apa Bu? Tantangannya ya, yang kita lihat kadang-kadang mindset dari guru-guru ataupun dari orang tua, oh di sekolah ini nggak mungkin ada narkobanya ini. Itu merupakan salah satu tantangan juga kepada kami. Akan tetapi di narkoba, tentang narkoba ini alhamdulillah selama ini di SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh itu belum pernah kita temui, karena pada setiap paginya kita ada pembentukan karakter building terhadap si siswa. Jangankan narkoba, bully saja itu ketika kami tahu, misalnya nih Pak, satu kelas itu ada yang bully satu orang, dia tidak melapor, we will give the punishment one class. Kami akan memberi punishment itu satu kelas. Kalau seandainya tidak melapor ada pembulian, itu tingkat bully, apalagi tingkat narkoba. Luar biasa ya, tentunya perhatian dari kepala sekolah, dari semua warga sekolah terhadap peredaran narkoba di SMK 5 ini sudah jangan pernah kita ragukan lagi Bu ya. Sangat-sangat sudah menuju kepada pencegahan yang memang menjadi nanti pilot projectnya sekolah-sekolah lain mungkinnya di Aceh, bisa nantinya mungkin ya silaturahmi atau studi banding ke sekolah SMK 5 untuk melihat bagaimana proses pencegahan narkoba ini dilakukan. Nah, ini tantangan sudah tadi. Nah, dukungan dari guru, kemudian tenaga kependidikan, kemudian dari orang tua, dari warga sekolah lainnya, itu seperti apa yang Ibu lihat? Ya, ini sangat luar biasa ya, dukungan ini terutama sekali dari guru-guru. Kami itu selalu kerjasama untuk memang mendikris sekecil mungkin jika ada kemungkinan terjadi seperti penyalahgunaan narkoba, karena dukungan penuh dari guru, dari wali siswa dan dari warga sekolah lainlah, makanya tidak ada istilah tentang pemakaian narkoba ini. Salah satu dukungannya itu kami itu mengadakan research study tentang kepuasan customer. Customer ini siapa? Wali siswa. Kita ada di situ MMT Pak,
manajemen mutu, kita kirim tracer study-nya atau questionnaire kepuasan pelanggan terhadap sekolah. Disitulah nanti dimunculkan beberapa pertanyaan melalui Google Drive. Jadi kita nggak perlu lagi nulis-nulis. Jadi buka HP, kita langsung bisa jawab, langsung terkoneksi jawabannya itu ke bagian MMT. Dengan dukungan seperti itu dari guru dan jawaban dari wali siswa itu sangat membantu kami dalam pencegahan P4GN ini. Sedikit info Pak, P4GN ini SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh merupakan pilot project untuk program P4GN ini dari kementerian, terutama dari Dinas Pendidikan, dan diteruskan ke kementerian. Kemendikdasmen. Iya, Kemendikdasmen. Iya. Jadi nanti setelah kami, ini kan masih 5 mata pelajaran. Walaupun 5 mata pelajaran ADM-nya itu ada penjaskes, ada PAI, ada PPKN, ada agama, dan kejuruan. Tapi Pak, walaupun 5 mata pelajaran, ketika rapat, iya, kami tim manajemen, kita ada tim manajemen di situ. Saya mensosialisasikan kepada semua guru untuk mengintegrasikan P4GN ini ke RPP semua mata pelajaran. Awalnya kita inginnya semua mata pelajaran, tapi arahan dari Fasil kementerian, kita coba dulu Bu untuk 5 mata pelajaran aja untuk ADM-nya, karena ADM ini nanti ketika telah disahkan oleh Fasil kementerian ini merupakan menjadi sampel untuk ADM se-Indonesia. Wow. Yang ada P4GN ini, dan ini nanti akan disematkan ke website Rumah Pendidikan Nasional. Oh iya, luar biasa ya. Tentunya kiprah SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh ini luar biasa, sudah nasional banget nih Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini belum. Ini kami masih kerja ini. Mudah-mudahan we keep our strong. Oke. Kalau untuk sekolah semua di Indonesia itu kira-kira berapa sekolah Bu yang terpilih untuk menjadi pilot projectnya P4GN ini? Sebenarnya P4GN ini Pak, data dari BNN ke Kemendikdasmen, se-Indonesia itu dia ada STEM, ada P4GN, dan ada sekolah Papua dan yang lainnya lagi. Cuman kalau untuk P4GN ini seprovinsi itu ada 5 provinsi. Salah satunya itu Aceh. Kenapa provinsi Aceh? Itu merupakan data yang masuk dari mereka ke kementerian. Iya, data yang masuk. Nah, untuk BNN sendiri Bu di tingkat provinsi ini, apakah sinergitas itu terus terjalin atau mereka seperti apa memberikan dukungan kepada SMK 5 ini? Dalam bentuk apa gitu Bu? Iya, kita untuk dukungan ini kita memanggil mereka itu sebagai guru tamu, itu yang pertama. Setelah itu nanti ada sosialisasi ketika Senin pagi waktu upacara, bukan hanya dari BNN saja, ini juga kita sering itu dari Dirlantas, dari Polres, dari Polda, untuk mensosialisasikan baik itu tata tertib berlalu lintas ataupun penggunaan larangan dari narkoba ini sendiri. Dan dari dunia usaha beserta industri, kita juga mengundang mereka untuk menjadi guru tamu. Dan lain lagi, ada lagi yang lain. Menarik ini ya, berarti ada juga dari Dudi ya, dunia usaha dan dunia industri, Dudika. Nah, untuk Dudika sendiri Bu, ini kan ada narkoba, memutuskan peredaran narkoba, kemudian juga dengan pihak swasta itu memang targetnya itu siswa-siswa kita itu yang bebas narkoba Bu ya? Iya. Ini selaras berarti? Iya, selaras, link and match. Link and match, iya. Ya. Antara sekolah dan dunia industri. Dudika Iya, tadi. Ya, luar biasa nih tentunya. Ini harapan Ibu Bu, ini untuk sekolah P4GN ini seperti Ibu sampaikan masih berproses. Iya. Nah, bagaimana kemudian harapan Ibu ini, apakah nantinya setelah tercapai cita-citanya ini mau dibuat seperti apa kemudian SMK Negeri 5 ini Bu?
Ya, harapannya ke depannya agar kurikulum P4GN ini tetap terus Integrasikan. ya, di-link image-kan dengan kurikulum yang sedang berjalan di sekolah itu sendiri. Kenapa? Karena ini pengetahuan tentang narkoba itu secara dini ini sangatlah penting bagi siswa. Seperti dari awal yang kami bahas tadi, bahwa mental yang sehat mempengaruhi growth mindset dari siswa itu sendiri. Karena dari guru lah, kadang-kadang siswa ini kan mendewakan gurunya. Mungkin kalau di rumah orang tuanya bilang kurang dengar, tapi coba kalau seandainya gurunya, nak ini bahaya ya, ini bahaya, mereka langsung mendengarkan. Beda ya? Iya, beda, karena anak saya seperti itu. Beda, Bu ya? Iya. Apalagi nih Bu Dewi yang bilang nih, kalau siswa-siswanya pasti segan banget jadi kepala sekolah ini ya, langsung. Kami bestie ya, iya. Membuat sebuah keluarga seperti keluarga iya. gitu. We are big family di situ. Very very good nih tampaknya ini Bu Dewi. Nah, untuk Ibu apa yang Ibu sampaikan untuk guru-guru Ibu, kemudian tenaga kependidikan Ibu? Ini terlepas dari program P4GN ini, Bu. Apa yang Ibu ingin sampaikan, Bu? Iya, bukan hanya untuk guru-guru saya di sekolah, semua guru di Aceh khususnya, dan semua guru se-Indonesia umumnya. Ayo sama-sama kita memberi edukasi secara dini ya, yang diaplikasikan ke dalam kurikulum tentang bahayanya narkoba terhadap generasi penerus. We as ya, kita sebagai guru haruslah peka dan tahu tentang how dangerous narkoba, bagaimana bahayanya narkoba terhadap siswa kita jika sudah kena. Jauhi narkoba, hidup sehat. Ya, luar biasa tentunya ya pesan-pesan kepada gurunya tadi. Nah, untuk siswa sekarang, Bu, untuk murid-murid Ibu, mungkin yang lagi menonton saat ini nih, apa sih yang Ibu ingin sampaikan kepada siswa, dan juga tadi ada tracer study, alumni-alumni ya, Iya. ataupun warga sekolah yang ada di tempat Ibu. Apa yang Ibu ingin sampaikan kira-kira, Bu? Iya, anak-anak kami semuanya, terkhususnya SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh, dan anak-anak kami pelajar se-Indonesia. Ya, kami sebagai guru yang sangat mencintai, menyayangi, dan bangga kepada anak-anak kami, jangan pernah dekati narkoba. Sekali lagi, jangan pernah dekati narkoba. Raih prestasi, banggakan orang tua dan bangsa. Nah, luar biasa nih adik-adik. Semua dari Ibu Herlina Dewi tadi udah menyampaikan ya untuk kita senantiasa untuk menjauhi narkoba. Kalau sudah menjauhi berarti ya seterusnya sampai memakai, sampai untuk mencicipi, bahkan itu tidak diizinkan ya, tidak dibolehkan. Hal itu sudah dilarang di negara ini, di bangsa ini, dan kemudian di agama juga sudah dituliskan ya di dalam Al-Qur'an itu ya. La taqrabus shalah wa antum sukara ya. Itu jangan pernah mengerjakan salat pada saat kita mabuk. Berarti kalau mabuk itu adalah mendekati hal-hal yang memabukkan ya. Sangat menarik perbincangan kita pada hari ini. Luar biasa pengalaman-pengalaman dan ilmu baru yang saya dapatkan terkait dengan sekolah bersinar tadi, Bu. Iya, sekolah bersinar. Mudah-mudahan ini langkah yang maju ini terus berlanjut, kita harapkan, dan kemudian mendapatkan support dari semua pihak. Iya. Karena saya yakin tanpa dukungan, tanpa support, baik itu material, moral, dan segala macam ini, tidak mungkin Ibu Herlina Dewi, Bu Dewi ini terus bekerja sendiri, Ibu ya. Iya, betul. Sangat luar biasa kekompakan tim yang dibangun di SMK 5 ini. Karena dengan adanya kekompakan ini, kami yakin bahwa segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin, Bu ya. Iya. Nah, sebagai closing statement nih, Bu, harapan dan cita-cita Ibu ke depan, apa sih yang ingin Ibu lakukan? Pengen sekali di SMK 5 itu. Ada mungkin cita-cita, karena Ibu udah lama di situ, Bu ya. Iya. Ya, apa Ibu?
Terutama sekali untuk closing statementnya, kami dari SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang telah kemarin itu mengunjungi sekolah kami dan memberi semangat kepada tim penyusunan P4GN ini untuk tetap terus dilaksanakan. Ya, kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan kami mengucapkan terima kasih dan harapannya untuk kedepannya agar ini tetap terus berlanjut. Terus berlanjut Iya. ya Bu ya. Alhamdulillah mungkin harapan dan cita-cita yang Ibu Dewi sampaikan kemarin juga kita melihat bahwa Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Bapak Murtala Mudin, SPD MSP sudah berkunjung langsung Iya, melihat sudah. bagaimana penerapan kedisiplinan, kemudian juga proses pembelajaran. Pembuatan ADM-nya itu Pembuatan sendiri ADM seperti juga, apa karena ya. SMK 5 ini juga berfokus terkait dengan teknologi Bu ya. Iya, betul. Perkembangan teknologi karena khusus yang membidangi bagian IT-nya Bu ya. Iya. Dan banyak juga sekarang murid dari Ibu Herlina Dewi dan SMK 5 itu banyak yang magang juga di Dinas Pendidikan. Iya, betul, Pak. Khususnya di UPTD Balai Tekomdik hampir setiap tahunnya mereka ada yang magang kemari dan kita juga bukan menambah ya, berbagi ilmu juga terkait dengan proses bagaimana IT ini berjalan di Dinas Pendidikan Aceh. Iya. Terima kasih Bu Dewi atas atas kedatangannya kemari dan bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini. Sama-sama. Semoga nantinya tidak bosan-bosan juga kita akan mengundang terus ini Bu Dewi, Iya, seiring mudah-mudahan dengan ya. adanya tema-tema baru yang akan kita jadikan bahan dari perbincangan kita yang ringan ini Bu ya. Iya. Semoga nantinya apapun yang kita telah omongkan hari ini merupakan sharing ilmu yang bisa kalian manfaatkan dimanapun kalian berada itu, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, baik di perkotaan maupun perdesaan, ini bisa diimplementasikan. Amin. Asal memiliki niat dan tekad yang kuat Bu ya. Dukungan juga sangat penting karena kita jadikan Aceh ini bebas dari narkoba. Nah, terakhir Bu tadi, yel-yel dari Ibu ini bagaimana Ibu sampaikan? Biasanya yel-yelnya seperti apa sih? Kita mau dengar juga dari Ibu Dewi ini. Sehat jasmani, sehat rohani, jauhi narkoba. SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh hebat. Wow, luar biasa. Terima kasih Bu Dewi atas motivasinya pada hari ini. Iya. Semoga apapun yang kita bincangkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi orang lain Bu ya. Iya, amin. Terima kasih pemirsa yang sudah menonton dan menyaksikan perbincangan kita pada hari ini. Jangan lewatkan juga perbincangan bersama narasumber-narasumber yang hebat yang lainnya, tidak kalah hebat juga dari Ibu Dewi. Semoga kita mendapatkan pelajaran yang bermanfaat dari itu semua. Saya akhiri dengan sebuah pantun ini katanya tadi ya, naik sampan bersama kekasih. Cakep. Sampai jumpa dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa biriza wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Syukran ala itimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.